Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kamis pagi ini adalah hari yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2024. Waktu begitu cepat. Dari malam dan kemarin tanggal 31 Juli saya berdoa akan mengakhiri 31 Juli dan mengawali hari ini, Kamis pagi hari ini 1 Agustus 2024. Hari yang pertama di bulan ke-8 bulan Agustus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang menjadi awal kita memasuki di bulan Agustus. Sampai nanti 31 Agustus 2024 kita sama-sama berdoa. Minta belas kasihan dan izin perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan pelihara selama 1 bulan ini. Dari 1 Agustus pagi hari ini sampai nanti 31 Agustus 2024. Dan akan memasuki 1 September sampai 30 September dan seterusnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita dipelihara sama Tuhan, rohani sehat, jasmani sehat, dan kita mau setia sama Tuhan Yesus. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan 2 pujian yang berkaitan Kanaan. Karena nanti kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkaitan di dalam kitab Yosua 14, di mana Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Kanaan, amin, haleluya. Tempat yang indah permai, amin, haleluya. Marilah kita ke seberang, amin, haleluya, ke negeri Tuhan yang indah senang, amin, haleluya. Kanaan, oh Kanaan, amin, haleluya. Tempat yang bahagia bersama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Marilah kita ke seberang, amin, haleluya, ke negeri yang indah bermain. Tanah Kanaan itu bicara arti rohani Yerusalem, surga nanti bersama Yesus. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana, amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, amin, haleluya. Hatiku rindu ke sana, amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang, bawa saya masuk ke sana, amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus pasti datang, bawa saya ke Yerusalem baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem baru tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu kau melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhan,
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, amin, haleluya, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Kami awali 1 Agustus 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan aku lagi ya Bapa, tetapi Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Ampuni semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini hari Kamis 1 Agustus 2024 kami mengawali hari yang pertama di bulan ke-8 Agustus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose 3:17, apapun yang kami lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil kami mengucap syukur kepada Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, karena anugerah Tuhan kita bisa hidup merupakan kasih karunia Tuhan. Hari yang pertama di bulan Agustus ini 2024. Mari komitmen kita serahkan semua langkah hidup kita sepanjang bulan Agustus sampai nanti tanggal 31 Agustus dan memasuki 1 September sampai 30 September dan sampai bulan Oktober, November, Desember, dan sama-sama mengakhiri tahun 2024 bersama dengan Yesus dan memasuki tahun baru 2025 juga bersama Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena janji Tuhan Yerusalem, kanan itu bicara Yerusalem, ya, karena nanti seperti bangsa Israel, janji dari keluar dari Mesir menuju tanah kanan yang penuh air susu dan madu, negeri yang aman, damai, sejahtera, tenang. Demikian kehidupan kita keluar dari Mesir, dunia ini masuk di dalam kerajaan surga, Yerusalem baru. Seperti yang sudah saya baca tadi, Wahyu 21 ayat 1 dan 2, sekali lagi saya baca. Lalu kau melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada. Wah, nggak ada gelombang, nggak ada tsunami, saudara. Karena di sana tempat Tuhan Yesus, di mana kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan aku melihat kota yang kudus. Oh, kota yang kudus loh Bapak Ibu, Yerusalem baru. Oh, sama-sama kita mau lihat nanti ini seperti apa surprise dari Tuhan, kejutan yang luar biasa. Ya, dikatakan turun dari surga, dari Allah yang berhias bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oleh itu mari kita mau berdandan hidup kita supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita suatu hari bersama dengan Tuhan masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca puji Tuhan, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan kehidupan ini semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau Tuhan begitu baik mencintai kita, mari kita meresponi cinta Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh komitmen kita untuk kita setia cinta Tuhan. Sebagai halnya kita mau baca Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 15 berkaitan dengan pembagian tanah kanan. Saya mau baca demikian. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Elisher dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga
dari suku-suku mereka. Lihat ini, tanah Kanan yang telah dibagikan kepada orang Israel. Dulu Israel mendapatkan tanah kan, tapi kita Israel rohani, bukan Kanan di dunia. Seperti Musa tidak diizinkan masuk Kanan, tapi Musa langsung diangkat ke Yerusalem baru sampai saat ini. Demikian kehidupan kita, kita menempati bukan tanah Kanan yang dunia ini, tapi perjanjian Tuhan, Yerusalem baru. Ayat yang kedua, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantar Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu, sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka, sebab Bani Yusuf merupakan dua suku Manasye dan Efraim. Maka para orang Lewi tidak diberikan bagian di negeri itu selain daripada kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalanya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian diperbuat oleh Israel dan dibagi mereka lah negeri itu. Jadi bangsa Israel, tanah Kanan saat ini Palestina. Itu memang kata firman Tuhan, itu diberikan kepada bangsa Israel. Ya, ini firman Tuhan. Ya, karena Israel adalah umat kesayangan milik Tuhan. Otoritasnya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan kan. Sesungguhnya yang punya bumi ini segala isinya milik Tuhan. Dalam 1 Ketus 10:26, bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Kalau mau berdebat lawan dengan Tuhan, siapa kita berani berdebat lawan Tuhan? Nggak bisa, saudara. Berikutnya ini ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Dari Kaleb masih usia 40 tahun sudah menjadi hamba pelayanan Musa. Ya, jadi ini semua melain pekerjaan anugerah Tuhan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini penting, saudara. Kaleb bin Yefune termasuk Yosua adalah hamba Tuhan yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Di sini kita bisa belajar supaya kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan harus sepenuh hati. Ya, bukan ngomel-ngomel, bukan memberikan syarat kepada ngancam Tuhan. Jangan. Tapi kita mengikut Tuhan dengan setia, sepenuh hati seperti Kaleb, seperti Yosua. Sehingga nanti kelak berkenan kepada Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jelas ini, janji Tuhan menjadi tempat yang kekal saat ini. Janji Tuhan surga buat selama-lamanya, yaitu bagi mereka yang tetap mengikuti Tuhan dengan setia dan sepenuh hati, bukan yang cabang ini. Kalau mereka itu diberikan sama Tuhan menjadi milik pusaka, karena apa? Syaratnya karena mereka tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Berarti sama, saudara, karena Tuhan itu adil. Tuhan mau supaya kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia sampai langkah yang terakhir, berpegang kepada firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya ayat 10, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang yang mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini coba. Berarti Kaleb setianya berapa, saudara? 45 tahun. Dia usia 40 tahun disuruh Musa. Sampai akhirnya dia berkata demikian, usia 85 tahun. Berarti 45 tahun dia setia dengan sepenuh hati. Mari saudara, jangan kalah dengan Kaleb. Kita sama-sama sebagai anak Tuhan. Yang penting kita komit dengan Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sepenuh hati, dengan setia berpegang pada firman Tuhan. Pada waktu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti firmankan Tuhan. Jadi umur 85 tahun Kaleb masih kuat, saudara. Ya, ini semua apa? Kekuatan dari Tuhan. Ya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune.
orang Kainas itu sampai sekarang itu karena tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Kaleb terpercaya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Buat kita semua, mari jangan kita sama Tuhan suka ngomel, ya, berkeluh kesah, nyalakan Tuhan, tapi selalu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Lakukan semua dengan setia tanpa mengelak apapun. Karena apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, semuanya indah dan sempurna. Ayat 15 yang terakhir, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amanah negeri itu berhenti berperang. Amin. Hidup kita aman karena ada Tuhan Yesus. Hidup kita aman karena Tuhan Yesus bersama kita. Waktu mari komitmen kita mulai 1 Agustus 2024 kita serahkan, kita awali kita pagi ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kerinduan kita bersama, kita mau setia ikut Yesus. Seperti firman Tuhan ini, kita mau ikut Yesus Tuhan dengan sepenuh hati, dengan taat berpegang pada janji Tuhan, sampai kita berjumpa, masuk di dalam kerajaan surga, masuk di dalam Yerusalem baru, kota yang baru bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati itu semua. Oh Yerusalem, kota mulia. Amin. Hatiku rindu ke sana. Amin. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia. Amin. Haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin. Haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke sana, Yerusalem baru. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah. Saya mau setia sampai masuk surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus jumpa di surga. Sampai berjumpa di surga. Dan Roh Kudus menyertai kita bersama. Janji Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong akan membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai kita masuk di dalam kerajaan surga Yerusalem baru, bahagia, senang selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Selamat kita memasuki 1 Agustus 2024. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menjadi awal kita masih bulan Agustus, sampai nanti 31 Agustus akhir bersama dengan Yesus. Sampai nanti bulan September, Oktober, November, Desember, dan masih tahun yang baru 2025 dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.